Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Di video ini, kita akan belajar tentang recontext atau teks yang menceritakan pengalaman di masa lalu. Dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kita akan belajar bahasa Inggris lebih interaktif, lebih bermakna, dan tentunya lebih seru. Hi Feli, hi Ma'am Laila. Did you ever have an amazing experience? Or did you ever felt exciting in the past? Yes, I did. I had many experiences to tell. Wow, that's wonderful. Sama halnya dengan Feli, kalian tentu punya banyak cerita untuk dikisahkan. Jika demikian, it's a good time to learn recontext atau teks yang menceritakan tentang pengalaman di masa lalu. Tujuan pembelajaran recontext atau learning goals. Pertama, understand the structure of recontext atau memahami struktur umum dari recontext. Kedua, identify language features of recontext atau mengidentifikasi kaidah bahasa dari recontext. Ketiga, read and analyze of recontext. Baca dan analisis buah recontext. Keempat, practice writing and retelling your own record. Berlatih menulis dan menceritakan kembali teks recon. Mari kita mulai membahas. Pertama, pengertian atau definisi dari recontext. Recontext is a text which tells about past events or experience in the past. Jadi, recontext yaitu tentang teks yang menceritakan pengalaman di masa lalu atau kejadian di masa lampau. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari recontext atau purpose. Tujuan dari recontext yaitu to tell the audience about what happened in the past and then when it happened. Jadi, tujuan dari recontext yaitu untuk menceritakan kepada para pendengar, pembaca, apa yang terjadi di masa lalu dan kapan kejadiannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai struktur dari recontext. Structures of recontext, there are three. First, orientation. 2, events. 3, reorientations. Oke, kita bahas orientasi. Orientasi itu berisi tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, dan di mana kejadian itu terjadi. What, who, where, and when. That's orientations. Events. Events berisi tentang hal-hal yang terjadi pada saat itu. Dia akan menceritakan secara berurutan kejadian yang terjadi di masa lampau. Reorientations berisi tentang personal comment atau perasaan dari si penulis atau yang memiliki pengalaman tentang apa yang terjadi di masa lalu. Mari kita analisis contoh recontext dari pengalaman Feli. My trip to Mamuju. Last month, I visited Mamuju with my family. It was my first time going there, and I was very excited. We traveled by car from Makassar, and the journey took about 10 hours. When we arrived, I was amazed by the beautiful beach and the friendly people. We went to Manakara Beach in the afternoon to enjoy the sunset. The view was so stunning and we took many photos together. The next day, we visited Karema Hill, where we could see the city of Mamuju from above. Our trip was short but unforgettable. I learned many new things about Mamuju and its culture. I hope I can visit it again someday. Pada paragraf pertama tentang pengalaman Feli berkunjung ke Mamuju, ia menceritakan waktu dan tempat kejadiannya
serta bersama siapa ia berkunjung ke Mamuju. Ini merupakan orientasi atau orientation. Pada paragraf kedua, menunjukkan kegiatan apa yang dilakukan Peli selama kunjungannya di Mamuju. Itu disebut events. Dan paragraf ketiga, Feli menceritakan bagaimana kesannya terhadap pengalamannya berkunjung ke Mamuju dan harapannya untuk berkunjung kembali ke Mamuju. Itu disebut reorientation. Berikutnya, kita akan bahas mengenai language features atau kaidah bahasa dari rekonteks. Oke, ada 4 hal yang perlu dipahami dari language features atau kaidah bahasa yang ada di rekonteks, yaitu menggunakan past tense. Seperti go berubah jadi went, study menjadi studied, walk menjadi walk. Jadi pada rekonteks menggunakan past tense. Selanjutnya, pada rekonteks juga menggunakan time connection. Misalnya, firstly, then, finally. Ketiga, ada action verb. Pada rekonteks juga terdapat beberapa kata action, kata kerja seperti walk, stay, experience, explored. Terakhir, yaitu personal comment. Pada bagian terakhir dari rekonteks, terdapat personal comment atau pendapat pribadi dari si penulis cerita. Itu tadi pembahasan tentang rekonteks. Sekarang waktunya latihan. Latihan soal kuisis dapat diakses pada barcode di samping. Dan tulislah rekonteks kalian atau pengalaman kalian di kolom komentar. Kalian luar biasa. Hari ini kalian telah belajar memahami rekonteks dan menulis kisah kalian serta menceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Ingat, belajar bahasa Inggris bukan hanya tentang kosakata dan tata bahasa, namun juga bagaimana kalian mengekspresikan emosi dan makna yang akan kalian sampaikan. Teruslah belajar, bereksplorasi, dan tetap bersemangat. Learning deeply, writing meaningfully, and speak confidently. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!